Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Maharani dengan NIM 20030200002, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Rizky Ramadona SPD MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke contoh soal elips dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bahas sedikit apa itu elips dan persamaan elips. Apa itu elips? Elips adalah salah satu contoh dari irisan kerucut dan dapat didefinisikan sebagai lokus dari semua titik dalam satu bidang yang memiliki jumlah jarak yang sama dari dua titik tetap yang telah ditentukan sebelumnya, atau disebut fokus. Selanjutnya, persamaan elips. Persamaan elips dengan pusat di O 0,0. Untuk elips yang berfokus pada sumbu X, persamaan elipsnya B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk A besar B. Untuk elips yang berpusat pada sumbu Y, persamaan elipsnya adalah A kuadrat dikali X kuadrat ditambah B kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat atau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 untuk A besar B. Selanjutnya, persamaan elips di titik P, A, B. Untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada sumbu X, persamaan elipsnya itu X kurang A kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada sumbu Y, persamaan elipsnya itu X kurang A kuadrat per B kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Oke, langsung saja kita ke contoh soal elips dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang pertama itu ada suatu jembatan yang berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 8 meter dan 6 meter. Apakah truk barang dengan lebar dan tingginya berturut-turut 6 meter dan 5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menyebabkan kerusakan? Baiklah, di sini ada gambar ilustrasi jembatan tersebut dengan panjangnya 8 meter dan tingginya 6 meter. Karena panjang busur elips tersebut 8 meter, maka kita peroleh 2P sama dengan 8. Sehingga P sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Dan tinggi dari busur elips tersebut adalah 6 meter, maka Q sama dengan 6 meter. Dengan menganggap titik pusat elips sebagai titik asal, maka persamaan elips tersebut adalah X kurang A kuadrat per P kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. A dan B nya itu 0, jadi X kurang 0 kuadrat per P nya itu 4, jadi 4 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat per Q nya itu 6, jadi 6 kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan elips tersebut
adalah X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Agar jembatan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan secara maksimal, maka kendaraan tersebut harus berada tepat di tengah-tengah jembatan tersebut. Selanjutnya, kita menentukan ketinggian maksimal kendaraan yang dapat masuk yang bergantung dengan lebar dari kendaraan tersebut. Karena lebar truk tersebut 6 meter, maka menentukan Y untuk X sama dengan 6/2 sama dengan 3, yaitu ketinggian maksimum untuk titik 3 meter di kiri dan kanan titik pusat elips. Selanjutnya, persamaan elips yang tadi kita masukkan dengan X sama dengan 3. Jadi X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. X nya 3, jadi 3 kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. 9, 3 kali 3, 9 per 16 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Y kuadrat per 36 kita pindahkan ruas. 1 ini itu sama dengan 16 per 16 karena kita samakan penyebutnya. Jadi 16 per 16 dikurang 9 per 16. Y kuadrat per 36 sama dengan 7 per 16. Y kuadrat 36 nya kita kalikan dengan 7, jadi 252 per 16. Dapatlah Y nya itu sama dengan 3,99. Karena tinggi truk barang tersebut 5 meter dan ketinggian maksimumnya itu pada titik 3 meter di kanan dan kiri, titik pusatnya 3,99 meter, maka truk barang tersebut tidak akan bisa melewati jembatan tersebut. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sebuah kota terdapat taman yang berbentuk elips. Taman tersebut dikelilingi oleh suatu jalan yang berbentuk elips juga, dengan panjang sumbu mayor dan minornya secara berturut-turut 400 meter dan 250 meter. Apabila pengelola taman tersebut ingin membangun air pancur pada masing-masing fokus taman tersebut, tentukan jarak antara air pancur tersebut. Kita masuk ke penyelesaiannya. Panjang dari sumbu mayor itu 400, jadi 2P sama dengan 400, sehingga P sama dengan 400 per 2 sama dengan 200. Dan panjang dari sumbu minornya itu 2Q sama dengan 250, sehingga dapat Q nya sama dengan 250 per 2 sama dengan 125. Untuk menentukan F dapat menggunakan persamaan fokus, yaitu F kuadrat sama dengan mutlak P kuadrat dikurang Q kuadrat. F kuadrat sama dengan kita masukkan nilai P nya itu 200, jadi 200 kuadrat dikurang nilai Q nya itu 125, jadi 125 kuadrat. F kuadrat sama dengan mutlak 40.000 dikurang 15.625. F kuadrat sama dengan 24.375. Jadi dapatlah F nya itu 156 atau min 156. Jadi jarak antara kedua air pancur tersebut adalah 2 dikali 156 sama dengan 312 meter. Nah, berikut referensi, materi, dan contoh soal yang saya bikin. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.